Alter James, are you ready? Wow. Wow. Kalau begitu, final, upper, bracket, mana suaranya? Wow, tapi pagi-pagi Alex, First Blood disecured oleh Suns. Wow, First Blood menjadi milik dari Suns. Yap, wah tabrakan dari Alter Ego ternyata belum berujung manis setelah First Blood-nya dikantongi oleh Suns dan membawakan ke arah Matilda mid lane. Ini menjauh Petrify. Yap. Arfi tertinggal sedikit di bagian belakang untungnya. Wah Masih ini bisa pergi. AE masih ya agresif early ya. Yap. Selalu loh. Oke, kalau kita ngeliat dari setelan emblemnya juga, Matilda mid yang dibawakan oleh Hijume masih dengan emblem support, Warrior's Blessing dan juga Inspire. Yap. Gak berfokus menuju ke arah damage ternyata yang diinginkan, lebih memaksimalkan bagaimana utility yang dimiliki oleh seorang Matilda itu sendiri. Berbeda dengan Alex. Di sana ada Master Assassin dan juga Trill, nyari banget damage dan tentunya mungkin target yang bisa diamankan adalah Suns ataupun Skylar. Yap. Ini bisa dibilang ya, sekarang Hijume dengan penggunaan dari satu support system kayak gini Matilda. Ya setidaknya Yasuke ada backupan lah. Tapi Magic In and out-nya harusnya bisa. harusnya ya. Harusnya. Oke. Wah Alex ketabrak. Oke. Waduh. Alex kembali kena. Oke. Kairi dengan Shield Unity langsung menargetkan ke arah Alex juga yang tidak sempat react dengan flicker ataupun Shadow Transition atau bahkan dijemput dengan Hijume. Yep. Tapi ini menandakan bahwa Alter Ego mereka minim banget dari segi source magic damage ya. Yap. Benar-benar ngandelin mungkin dari heal-nya juga nanti untuk bisa fight jangka panjang, tapi setup terus terlihat dari Onyx. Oke, dan Lutfi, Refactor sudah dikeluarkan. Sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Nino. Nino diusir jauh banget karena yang berbeda. Alex mau tidak mau mundur, Nino pun harus mundur. Sementara Keyboy akan menjelajah jauh lebih dalam dan mengganggu tadi pergerakan Yasuke. Tapi ini Alter Ego banting setir gak sih Pak? Yap. Ini kayak, wah Arfi mundur dulu, tapi kayak ngelihat dari Yasuke dengan tank jungler, kita ngelihat sesuatu yang berbeda juga. Tapi ini sejauh yang kita lihat di playoff, cheese pick dari AE yang terlalu cheese. Yap. Ini Cheese, mengagetkan loh game pertama ini dari draftnya. Draftnya ngagetin, Kaget kita. dan ternyata implementasi untuk bagaimana mereka coba untuk secure early-nya masih belum maksimal Pak. Oke. Kena first blood tadi soalnya. 2 poin kill di awal diambil, turtle dapet. pertama diambil, dan kembali ya. Oke, apa yang akan terjadi di bagian bawah? Pak Bulung kenapa sih yang kopat yang diiniin? Nino kena. Iya. Nino kena. Itu Nino ya. Kena targeting juga dan kali ini Onyx nge-boost banget pastinya dari early game-nya 1400. Petrify-nya. Apa yang terjadi? Arfi, kali ini mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar kah? Cukup kebingungan mereka. Oke, Petrify yang miss juga. Belum mencoba untuk mendapatkan optimalisasinya untuk men-trigger ke arah Purify dari Skylar. So far so good untuk Onyx dan Alter Ego. Kalau misalkan mereka terus-terusan dimakan kayak gini, ini bakal jadi bahaya banget. Karena mereka udah gak bisa pegang early-nya. Yep. Semenjak Aleknya pun gagal untuk bisa ngasih pressure. 2 point dead yang harus ditelan. Tinggal gimana mungkin nantinya ada split push yang bisa dimainkan juga oleh Arfi. Membawakan 2 assassin. Apakah akan bisa menarget ke arah lini belakang? Karena Sun so far aman banget. Ya, dan sekarang waktunya mereka untuk bisa membawa habis Skylar. Tapi Skylar dengan Purify-nya masih selamat. Itu dia react ya. Sudah mencium aroma tidak baik, tapi masalahnya sekarang Circling Eagle. Yap, di tempatnya berbeda. Tapi itu adalah Baxia. Damage dari mana? Nah itu pertanyaannya. Yang akan diantarkan antara Yasuke dan juga Matilda. Siapa yang bisa ngikis Kairi? Mungkin bisa ke Nino. Alex dan Arfi juga butuh banget waktu karena dia bukan damage per second ya, lebih ke burst yang bisa dimaksimalkan. Hijume selesai dengan sebuah flash of Diosis. Ini akan ngebuat pastinya ada efek heal. Ada shield tambahan juga tapi tabrak sudah. Oke, apa yang akan terjadi dan Hijume? Waduh. Mendadak langsung hilang. Onyx mendominasi. Yasuke mau tidak maupun harus mundur. Oke, dominasi total yang kita lihat di bawah 5 menit. Bahkan lagi-lagi, kalau kita ngelihat match-up-nya, ini yang potensi untuk Yasuke sebagai tank jungler bisa melakukan kontes, ini besar. Tapi dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal, kontes pun sulit untuk dilakukan. Yap. Nah sekarang udah diintip-intip sama Keyboy. Tuh, antara leveling Keyboy dan juga Yasuke tadi juga udah mirip banget. Tapi sekarang Kairi kembali mendominasi sedikit lagi. Level 8. Alex, apa yang akan bisa dilakukan? Arfi mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Tapi Mighty Swing yang dimiliki oleh Keyboy begitu mengganggu dan juga Kairi
free dia mau kemana-mana. Free banget ya, dia bisa menggelinding kemana saja. Ya damage-nya nggak ada tadi antara Yasuke sama Bener. Hijume. Bebas saya dia mau jalan sendiri. Sekarang waktunya ada satu pergerakan di mana langsung digelapkan satu area. Tapi tidak ada yang berhasil. Ya, memang sudah ada sneaky peeky dari Alex untuk tabrak belakang. Tapi Sans masih punya flicker untuk mundur. Walaupun tadi ada tectonic charge juga ya yang belum mengenai target yang diinginkan. Gelap tadi kayaknya. Gelap. Yang penting bertahan aja. Ya yang penting selonong boy dulu lah. Oke, Alex top end langsung dikeluarkan sedikit lagi. Arfi hampir saja menjadi korban. Wow, ini damage dari Skylar juga udah lumayan kerasa ya ngebuat dari Arfi harus bergerak mundur terlebih dahulu. Sementara belum ada pick off yang maksimal dari alter ego atas hadirnya Alex sejauh ini. Targeting ke arah Sans masih belum berhasil karena secara damage juga dia sebagai seorang roamer. Growth dari segi itemization-nya juga cukup lambat. Yep. Sementara itu sekarang di area mid Kairi masih begitu bebas. Dia mau kemana aja kayaknya sekarang masih cukup aman. Siapa yang mau panis dia soalnya? Yep. Pertanyaannya masih di situ juga. Udah ditutup jalannya dengan Alter Rampart, bakal ada tabrakan menuju ke arah outer bottom turret. Backupan dari alter ego sudah mulai hadir. Oke. Sementara sekarang Arfi masih bisa tadi menabrak ke arah satu wave minion. Oke, masih bisa clear. Kita lihat bagaimana alter ego dengan Benedetta sebenarnya punya kesempatan untuk clear wave secara cepat ya. Tapi dengan adanya arus lagi yang memanggil menuju ke arah turtle yang ketiga. Akankah Perfect Turtle bisa didapatkan oleh Onyx ataukah ada upaya paksaan lagi dari alter ego? Karena Yasuke sudah mulai terlihat. Momentum seperti apa yang akan bisa dimiliki oleh alter ego, namun di part berbeda Alex akan mencoba untuk bisa maju jauh lebih dalam. Tapi Yasuke, teknologi jas tadi dikeluarkan. Sementara turtle-nya tadi berhasil diamankan oleh Skylar. Sang-nya pun masih bisa selamat satu terakhir. Sang-nya berhasil diamankan. Tapi begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Dan Arfi mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Ada curtain call tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Ada Mighty Swing dikeluarkan pula. Di dalam rumputan Lutfi masih standby dengan dua pedang yang begitu besar yang siap untuk bisa menghujam siapapun. Pedang versus Yoyo. Yo. Ya masih imbang. Tapi dari Onyx Perfect Turtle yang mereka dapetin juga ya. Waduh, Brave Fighter ditabrakin kayak begini Yasuke. Bisakah dia kabur? Tidak bisa. Terlalu banyak yang bisa mengunci keberadaan dari Yasuke. Tapi Arfi, Alex Final Blow-nya pergi ke arah yang mungkin tidak diprediksi oleh siapapun. Namun di tempat yang lain, Lutfi flicker. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak sempat. Yap, backupan yang dilakukan oleh Sans juga akhirnya bisa mendapatkan pertukaran antara kedua belah EXP laner. Tapi dari alter ego, mereka tadi udah coba untuk target menuju ke arah Sans, tapi terlalu banyak resource yang dibutuhkan. Karena Sansnya tadi masih bisa flicker, ada backupan juga. Dan kali ini masih terbilang keuntungan dipegang oleh Onyx. Recall ingin dilakukan tapi akankah ketahuan? Oke, masih ada knife for a knife. Arfi, hey, bersembunyi Alex Final Blow. Selamat. Masih selamat ya karena tadi memang ngegagalin recall-nya sendiri ya. Dia lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja karena dia pede banget dengan adanya Alex Final Blow untuk melarikan diri. Dan sekarang terlihat dari segi itemization-nya Skylar sudah memiliki ke arah Starium. Udah ada Fear of Heaven juga. Sementara memang damage dari Arfi cukup besar dengan adanya Heptasis. Wah, Alex, ada satu Deadly Poison yang tadi dikeluarkan tapi tidak kena ulti. Dan Falls-nya dibuka hanya untuk mundur tapi Arfi. Damage-nya coba dari Skylar ampun banget. Wah, ini karena ringkih banget ya pastinya untuk kedua assassin yang dibawakan oleh alter ego. Yep. Sehingga nantinya Skylar dengan Purify akan jauh lebih aman juga untuk bisa delivering damage secara optimal. Namun Turtle yang sekarang sudah berubah menjadi Lord. Di menit yang ke-9. Iya, ditutup jalan. Ini pada broken wall ya. Ada Kang nembok ini. Temboknya rusak tapi dibenerin sama dia. Tembok rusak nih. Saya benerin ya. Oke. Dan sekarang penguasaan dari Vision juga udah luas banget sih untuk Onyx. Sementara dari alter ego mungkin ya base yang bisa dilakukan adalah sneak peek atau flanking ya yang bisa dilakukan oleh Alex, split push dari Arfi. Tapi kalau kayak gitu, Onyx bisa paksa team fight ya, karena dari tadi kalau kita lihat siapapun yang ada di depan, entahlah itu Nino dan Yasuke, ya udah nggak segan-segan ditabrak aja. Terlalu banyak initiator atau sisi yang dibawakan oleh Onyx, bisa ditabrak Shield Unity. Nah kayak gini. Ketabrak Ande tadi tidak ada Kairi. Mungkin Skylar bisa tuh ya. Bisa. Mungkin ya, tapi mungkin ya. Purify masih ada soalnya tadi. Masih ada, masih aman aja. Terlihat bagaimana kali ini di arah top lane-nya juga. Nah ini dia Sneaky Peeky dan Lutfi yang akan ditarget.
Lutfi kayaknya bukan target yang optimal. Dia masih punya flicker, dia punya Breakfast Fighter soalnya. Harus kerja keras Alter Ego untuk bisa menciptakan momentum ya. Mighty Swing tapi dipanggil sekarang Yazuke. Masih sempat untuk bisa kabur. Sementara Lord akan masuk dan mereka tidak punya high ground sama sekali. Yap, dan itu dia upaya dari Arfi. Lakukan clear dulu, ngekat di arah bottom lane. Lord masih bisa ditahan, tapi lihat di menit yang ke-10 hanya bermodalkan Lord yang pertama. Ini Onyx udah mulai menggedor lagi base turret tengah. Oke, dan sudah ada konsil dikeluarkan. 5 player melawan 5. Ada satu lagi real one manipulation. Brave Fighter dikeluarkan pula Alex. Top Blow tadi langsung saja membelah bagaimana area defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi itu pun tidak sanggup untuk mereka bendung karena serangan dilakukan oleh ini begitu deras. Yap. Begitu mengerikan. Dan begitu tenangnya juga Skylar, tapi Hijume maju. Wah, dimajuin lagi dong. Oke, Yazuke mencoba bagaimana mereka caranya untuk bisa menumpahkan Kairi dengan tidak adanya damage yang mereka miliki. Dibalaskan dengan Brave Fighter. Zaman Force dikeluarkan, mereka terpecah satu sama lain. Oke, menyisakan 3 pemain, Alter Ego mampu gak bertahan? Dan sekarang gap yang pertama terbuka lebar. Kemenangan untuk Onyx. Kairi masih berputar tapi base masih bisa dipertahankan. Wah, cukup dramatis Alter Ego. Mereka mencoba untuk melakukan defense, tapi harusnya Nino hanya mendistract saja. Oke, ada sebuah lompatan dari Shadow Transition. Bahkan Single Eagle dan tidak bisa merubah takdir mereka di game yang pertama. Early yang ternyata flop untuk Alter Ego dimanfaatkan.